Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah Yefta benar-benar mempersembahkan putrinya sebagai korban persembahan atau tidak? Mengapa suku Efraim selalu mencari-cari masalah dan menolak semua yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat? Bagaimana sikap Yefta terhadap orang-orang Efraim dan mengapa sikapnya berbeda dari sikap Gideon? Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua isi kitab dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Firman Allah yang hidup dan yang kaya, yang akan baik bagi kita kalau kita menaruh perhatian kita kepadanya. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengumpulkan keluarga Anda dan menyaksikan acara kami hingga Anda dapat memperoleh studi yang berguna dan menyeluruh dari firman Allah. Dalam studi ini kita telah sampai pada kitab Hakim-Hakim, yang adalah kitab kedua dalam kitab-kitab sejarah dan dalam perjanjian lama. Kita telah sampai pada pasal 11 dimulai dengan ayat yang ke-29 sampai pasal 12 ayat yang ke-7. Pertama-tama izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba-hamba Tuhan, Saudara Safat Tadros, selamat datang. Terima kasih. Saudara Moheb Nasef, selamat datang. Terima kasih. Dan juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Safwat, saya akan membaca ayat-ayat dimulai dari ayat 29 dalam pasal 11. Alkitab berkata, Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau bersungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia dikoyakanlah bajunya, sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke gunung dan menangisi kegadisanku bersama teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Sebuah kisah yang tragis dengan detail yang mengejutkan.
Sebelum lanjut dengan detail, saya ingin bertanya kepada Anda tentang prinsip umum nazar. Apakah sikap Yefta ini benar dengan membuat nazar ini? Sebelum ini, kita telah belajar bahwa Yefta tidak memiliki suatu latar belakang yang cemerlang karena ia adalah putra seorang pelacur dan ia diusir keluar dari keluarganya. Lalu ia bergabung dengan gerombolan begundal. Semua ini telah membuat perasaan yang campur aduk pada Yefta. Jadi ia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Ia berkata bahwa jika Allah memberikan dia kemenangan atas musuh-musuh, maka apapun yang keluar dari rumahnya akan ia persembahkan sebagai korban bakaran. Ini adalah sebuah kesalahan besar bagi Yefta. Tidakkah Yefta berpikir, siapapun yang keluar dari rumahnya bisa saja istri atau bisa saja putrinya atau bisa saja salah satu dari orang yang dikasihinya? Pada faktanya, kita mengagumi Yefta karena ia mengenal kitab suci. Dan kita memuji dia dalam episode sebelumnya, namun tampaknya ia tidak mengenal Tuhan dalam kitab suci. Tuhan tidak menganugerahi kemenangan dengan dasar ini. Tuhan kita memberi kita kesuksesan dan kemenangan karena kasih karunia-Nya yang mutlak. Itu tidak seperti, Tuhan, jika Engkau melakukan ini bagiku, aku akan melakukan ini Sebagai bagimu. persyaratan. Prinsip yang tak bisa diterima. Ini bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu kaya dan murah hati. Ia memberi dengan murah hati tanpa embel-embel. Ia bernazar, kalau engkau memberiku kemenangan, aku akan mempersembahkan siapapun yang keluar dari rumahku. Tentunya Yefta terlalu terburu-buru. Ia terburu-buru dan mengucapkan nazar ini. Dan tidaklah benar untuk membuat nazar ini. Saat itu putrinya keluar dengan riang dengan tamborin, menari-nari dan menantikan dia. Pada hari kemenangan dan saat ia kembali. Tentunya begitu ia melihat putrinya, hatinya tercabik-cabik. Putrinya bertanya, apa yang telah terjadi? Ia memberitahu bahwa ia telah bernazar untuk mempersembahkan siapapun yang keluar dari rumahnya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Walau Tuhan melarang dalam kitab suci untuk mempersembahkan manusia sebagai korban. Dan ada kemungkinan ia bisa menarik kembali perkataannya. Namun tampaknya Yefta memiliki karakter yang keras. Aku seorang laki-laki yang tidak menarik kembali Jadi ia tidak ucapanku. menarik kembali kata-katanya. Walau ia sudah salah, mengakui kebenaran adalah sikap baik. Ia seharusnya bertobat dari dosanya. Namun tampaknya karakternya dan lingkungan yang keras dan perbukitan di mana ia berdiam telah membuatnya menjadi keras kepala. Putrinya bersikap taat karena ia telah belajar dari Tuhan. Jadi ia mau menerima dan tunduk kepada kehendak ayahnya. Saudara Moheb, saya punya sebuah pertanyaan yang kontroversial bagi Anda. Apakah Yefta benar-benar mempersembahkan putrinya? Namun sebelum Anda menjawabnya, mohon beri kami sebuah tinjauan tentang nazar. Apakah benar bagi kita di zaman terang kekristenan untuk membuat atau berkomitmen pada nazar ataupun sumpah? Konsep nazar atau sumpah terdapat dalam Perjanjian Lama. Entah seseorang telah mengkhususkan dirinya atau orang-orang lain atau hal-hal bagi Tuhan. Seakan ia berkata, aku memiliki segalanya dan aku mempersembahkan kepadamu sebagian dari apa yang telah kau berikan kepadaku. Sebagai balasan dari yang akan kau berikan Sebagai padaku. balasan dari sesuatu, jadi itu bersyarat. Namun dalam Perjanjian Baru, seluruh kehidupan orang percaya dan semua yang ia miliki telah menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi adalah normal bahwa seluruh kehidupan saya dikhususkan bagi Tuhan, diri sendiri, dan semua yang saya miliki. Dalam Perjanjian Baru tidaklah benar untuk membuat sebuah nazar kepada Tuhan, karena sepenuhnya saya dan semua yang saya miliki adalah kepunyaannya. Misalnya terkadang saya mendengar seorang berkata, jika putraku berhasil, kita diskusikan sisi prakteknya, bila kita sukses saya akan menyerahkan $1,000 kepada Tuhan. Atau bila putriku menikah, saya akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa jadinya jika ini tidak terjadi? Dan putranya tidak berhasil, atau putrinya tidak menikah. Apakah itu berarti jika Tuhan meminta saya sesuatu, saya tidak akan memberikannya? Transaksi semacam ini tidak layak dalam urusan kita dengan Tuhan, yang memperlakukan kita dengan kasih karunia. Ia memiliki segalanya dan ia mempunyai hak yang mutlak. Saya benar-benar mengagumi orang Makedonia yang tentangnya Paulus berkata, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Akibatnya mereka sangat murah hati dalam memberi persembahan karena mereka mengetahui firman. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan padamu. Sekarang mohon beritahu saya, apakah putri Yefta benar-benar dipersembahkan? Tentu, walau Tuhan telah memperingatkan umatnya dalam Keluaran 20 ayat 13. Lewat perintah yang nyata dalam Taurat, jangan membunuh. Juga dalam Ulangan pasal 12 ayat 31.
Ia memperingatkan mereka tentang mempersembahkan putra mereka sebagai korban persembahan karena itu adalah praktek buruk para penyembah berhala dan sayangnya itu diturunkan kepada umat Allah. Di seluruh zaman yang berbeda mereka membakar anak-anak mereka dalam api. Kepada dewa-dewa, Allah dengan keras memperingatkan mereka menentang praktek ini dan satu-satunya waktu di seluruh sejarah ia meminta hal itu adalah dari Abraham ketika berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yakni Ishak dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Lalu ia menebus Ishak. Ia mengampuninya dan persembahkan seekor domba jantan sebagai ganti Ishak. Allah tidak membiarkan Ishak dibunuh. Namun, Yefta tergesa-gesa dan mengucapkan nazar ini, walau ia memiliki pengetahuan Alkitab. Namun, ia juga memiliki ayat-ayat lain dari Alkitab. Dalam Imamat 27 ketika seseorang mengucapkan nazar mengenai seseorang kepada Allah. Bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, maka ia harus membayar nilai sejumlah 50 sikal perak. Jika itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal Ia perak. bisa saja menemukan jalan Ia bisa keluar. saja membayar dengan pajak sebagai penebusan bagi putrinya agar ia tidak usah mempersembahkan dia. Namun ia secara harafiah berkomitmen untuk melakukan apa yang telah ia ucapkan. Walau nazar ini tidak sesuai dengan pikiran Allah sama sekali. Saudara Ayat, ada sebuah opini yang berkata bahwa Yefta tidak mempersembahkan putrinya sebagai korban persembahan atau korban bakaran. Tetapi ia mempersembahkan dia sebagai perawan yang dikhususkan untuk tetap hidup tidak menikah dan mengabdi kepada Allah. Mereka berkata bahwa putrinya telah meminta agar diizinkan pergi dan meratapi, bukan meratapi hidupnya, tetapi meratapi keperawanannya. Jadi ia akan tetap mengabdi kepada Allah. Tentu saja, hidup terpisah bagi Allah adalah sesuatu yang penuh sukacita, bukan menyedihkan dan membuat gadis-gadis meratap. Sebenarnya kita berpikir ia telah mempersembahkan putrinya, namun saya berharap bahwa ini adalah opini yang benar dan ia tidak mempersembahkan putrinya. Karena hal itu Bahkan jika mengerikan. ia telah mempersembahkan putrinya, Ya, Alkitab ataupun Tuhan dari Alkitab tidak mempersalahkannya. Namun orang yang harus dipersalahkan adalah Yefta karena kesalahpahamannya. Dan fakta bahwa Alkitab mencatatnya bukan berarti Alkitab menyetujuinya dan itu telah dilakukan oleh perintah Allah. Seperti sandungan lain yang dilakukan banyak hamba Allah, ditulis di Alkitab bukan supaya kita setuju, melainkan untuk menjadi peringatan bagi kita atas kesalahan tersebut. walau Yefta memiliki roh Allah di dalamnya seperti Alkitab katakan, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Oke, Namun ia bertindak menurut kedagingan. kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pastinya Anda memiliki pertanyaan seputar Putri Yefta. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang semuanya. Ada pertanyaan? Saya benar-benar takjub dengan sikap Putri Yefta terhadap keputusan yang dibuat oleh ayahnya. Dan saya ingin menggunakan insiden ini untuk menyorot bagaimana kita sebagai anak bisa menerima beberapa keputusan, bahkan pemikiran dan keputusan yang salah dari orang tua kita. Iya, sebuah sikap yang aneh dari Putri Yefta. Bagaimana reaksinya terhadap keputusan ini? Tampaknya Putri Yefta telah belajar dari Tuhan. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia akan tunduk dan ia harus menepati nazarnya kepada Allah. Ia mengucapkan perkataan yang hebat. Ia berkata, "Bapa, jika engkau telah bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah sesuai yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini." Tentunya, ketaatannya menakjubkan. Seakan-akan gadis ini berkata bahwa Allah harus makin besar, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia telah belajar dari Tuhan cara untuk taat dan kita juga perlu belajar bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terkadang Allah mengizinkan situasi sulit terjadi. Ada banyak hal aneh yang kita tidak bisa mengerti, namun kita harus tunduk kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan ini, namun ia tahu. Saya juga ingin mendiskusikan peranan orang tua atau peranan anak terhadap setiap keputusan orang tua yang kadang salah. Ayah memiliki otoritas di rumah, dan ia memaksakan suatu cara hidup tertentu pada anak-anaknya, seperti siapa yang boleh menjadi teman dan siapa yang tidak, boleh pergi ke gereja ataupun tidak, boleh datang ke sebuah konferensi atau tidak. Dan anak-anak mungkin menjadi kecewa tentang keputusan orang tua mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kita perlu tahu bahwa orang tua kita mengasihi kita.
Bahkan jika mereka mengatakan hal-hal yang sebelumnya telah mempengaruhi mereka lewat lingkungan atau ajaran yang mereka dapat. Jadi, anak-anak harus menaati orang tua mereka, namun hanya di dalam Tuhan. Mereka menasihati kita dengan kasih, namun saran-saran dan opini-opini mereka mungkin bergaya lama. Terkadang para ayah tidak memahami anak-anaknya, tetapi mereka bertindak dengan kasih. Jadi, anak-anak harus menaati orang tua mereka karena orang tua mereka dimotivasi oleh kasih dan takut akan Tuhan. Semoga Allah memberi kita kasih karunia untuk tunduk dan taat. Telah terjadi berulang kali bahwa Allah mengizinkan kita mengambil kembali putra atau putri kita. Jadi sebaliknya, kita harus mempersembahkan mereka dengan rela di altar pengudusan dan berkata kehendak-Mu yang terjadi. Kami menyaksikan banyak cerita luar biasa dari orang-orang percaya yang bereaksi secara luar biasa ketika mereka menghadapi situasi berat seperti ini. Saya ingin menambahkan sesuatu mengenai hal ini. Putri Yefta, ia hampir bisa mengangkat kepalanya Ya, untuk pertama kali dan merasa senang dalam hidupnya karena ia melewati masa kecilnya dengan rasa malu karena ayahnya. Bukan berasal dari keluarga yang baik, tapi ia ditolak dan diusir sebagai putra dari pelacur dari bangsa lain. Teman-temannya adalah laki-laki tidak berguna. Untuk pertama kalinya, ayahnya meraih suatu kemenangan besar bagi semua umat Tuhan dan pulang dengan kemenangan atas musuh-musuh. Gadis ini begitu bahagia bagi ayahnya. Karena Tuhan akhirnya mengakhiri rasa malu ini dan mereka akan melupakan masa lalu yang menyengsarakan yang telah mereka alami. Dan akhirnya mengangkat kepalanya di antara teman-temannya dan bangsanya. Ia begitu bangga dengan kemenangan ayahnya dan bayangkan betapa terkejutnya di hari yang sama ia akan mengangkat kepalanya. Ia tahu bahwa ayahnya akan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Ia adalah anak tunggal dan sangat muda. Ia taat dan tunduk sampai rela mati. Saya melihat sebuah kemiripan yang luar biasa antara dia dan Tuhan. Kemuliaan anak tunggal yang dikasihi, taat sampai rela mati. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan orang lain. Gadis itu berkata bahwa kemenangan itu diraih karena Allah dan kemuliaannya jauh lebih penting. Dan karena umat Allah memperoleh keuntungan karenanya, ia rela menanggung rasa sakit sampai rela mati demi kemenangan umat Allah. apakah itu kerugian atau keuntungan, Saudara Moheb? Bagi gadis itu, tentunya Tuhan sangat menghargai pengorbanannya. Sangat menghargai. Dan tentunya gadis ini akan peroleh upah yang Ini besar persis dengan apa di yang ingin saya surga. katakan. Tentunya, ia akan diberikan mahkota kehidupan. Hendaklah Ya. engkau setia Sampai mati. Sampai mati. Saya akan baca 7 ayat pertama dalam pasal 12, lalu kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Pasal 12 ayat 1-7. Dikerahkanlah orang Efraim itu lalu mereka bergerak ke Zafon dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama engkau." Tetapi jawab Yefta, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku. Dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan untuk menghadapi suku Efraim itu. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka bertanya kepadanya, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Jika ia berkata, "Sibolet," jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead.
Pemirsa terkasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin yang telah hadir di studio. Selamat datang semuanya. Ada pertanyaan? Ya, Silakan. sewaktu membaca saya memperhatikan bahwa orang Efraim memiliki sifat yang agresif terhadap Gideon dan juga Yefta. Apa alasannya? Ya, bisakah kita lihat bahwa orang Efraim sebelumnya pernah berurusan dengan Gideon secara kasar dan di sini mereka berurusan dengan Yefta dengan cara yang sama. Mengapa? Mereka memarahi Yefta dengan tajam dan menuduh dia tidak menghargai mereka suatu pergi berperang melawan orang Amon. Dan mereka melakukan hal yang sama dengan Gideon. Ketika mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak memanggil kami saat engkau berperang melawan Midian? Alkitab berkata tentang orang Efraim bahwa mereka adalah bangsa yang hebat. Jadi mereka menganggap diri mereka bernilai tinggi dan besar dalam hal jumlah. Dengan nama serta kekuatan yang besar dan kesuksesan manapun harus diarahkan kepada mereka. Mereka mewakili kecemburuan duniawi di antara ladang spiritual. Dan itulah yang paling menyedihkan. Kecemburuan adalah kepahitan jiwa karena orang-orang lain memiliki apa yang tidak saya miliki. Dan mereka lebih sukses daripada saya. Jadi mereka akan peroleh semua perhatian dan juga pujian. Mereka akan berkembang sementara tidak satu pun akan mengatakan sesuatu yang baik tentang saya walaupun sayalah yang terbesar. Ini adalah sudut pandang orang Efraim dalam mereka berurusan dengan Gideon atau dengan Yefta. Pada faktanya, kecemburuan duniawi dan iri hati lazim ada dalam jemaat Allah. Sampai sekarang Saudara Moheb? Ya sayangnya di ladang pelayanan, ketika saya melihat bahwa Tuhan memakai orang-orang lain dan mereka kesuksesan lewat mereka, lalu bukannya bahagia, saya malah merasa kepahitan di hati saya. Kebalikannya lah yang seharusnya terjadi. Saya harus menghukum dan mengutuki diri saya sendiri jika saya merasakan sentimen ini dalam diri saya. Saya seharusnya bergirang karena Allah memakai orang-orang lain dan mengerjakan hal-hal yang besar melalui mereka. Pekerjaan Allah berlimpah dan jiwa-jiwa sedang kembali pada Allah. Bahkan jika saya bukan orang yang dipakai Allah, tapi dalam hal itu saya bergirang. Paulus dalam Filipi pasal 2 mengajarkan orang-orang percaya pelajaran hebat ini dan berkata dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini berarti saya tidak seharusnya memuji diri sendiri dan pekerjaan saya sebagai seorang yang memenangkan jiwa-jiwa dan melayani. Sebelum ini Marta berkata bahwa ia dibiarkan melayani sendirian dan Elia berkata hanya aku seorang dirilah nabi Tuhan karena ia tidak bisa melihat ada orang lain di ladang itu. Allah tidak menyukai sikap hati seperti ini. Allah mengasihi mereka yang rendah hati yang menyangkal diri mereka sendiri dan bergirang atas pekerjaan Allah lewat orang-orang lain. Paulus melibatkan saudara seimannya di dalam pelayanan dan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus, Timotius, dan Silvanus, kita semua ada dalam kapal yang sama. Saya melakukan sesuatu dan saudara seimanku melakukan hal yang lainnya. Dan saya bergirang ketika saya melihat Allah memakai orang-orang lain ketimbang mereka pahit terhadap mereka. Jadi cemburu ada di hati orang Efraim dan itu membuat mereka memperlakukan Gideon dan Yefta dengan cara seperti itu. Benar sekali. Saudara Safwat? Sebenarnya orang Efraim telah berbuat kesalahan. Tetapi Yefta juga telah berbuat sebuah kesalahan. Mungkin saudara saya berbuat kesalahan, tetapi saya harus memaafkannya. Ada orang yang tidak bertoleransi dengan kesuksesan orang lain. Mereka luar biasa sensitif dan cemburu. Jadi ketika Yefta berhasil, mereka mulai mencerca dia. Tetapi reaksi Yefta juga keras. Betapa sangat berbedanya antara reaksi Gideon dan reaksi Yefta. Kami menyarankan agar pemirsa terkasih mengikuti kami membandingkan antara Hakim-Hakim 8 dan bagian dalam pasal 12. Lihatlah betapa Hakim Agung Gideon bereaksi dengan sopan.
orang yang sama dengan situasi yang sama. Ia menghadapi keadaan-keadaan yang sama. Efraim menentang dan memusuhi Gideon, dan di sini Efraim memusuhi dan menentang Yeftah. Apa yang Gideon dan Yeftah lakukan? Haruskah kita bereaksi seperti Gideon atau seperti Yeftah? Lalu berkatalah orang-orang Efraim, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Mereka menyesali dia dengan sangat. Perhatikanlah jawabnya. Seperti Amsal 15 katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Pemetikan buah anggur susulan artinya sampah. Maksudnya bahwa sampah mereka lebih baik daripada hal terbaik di dalam rumah ayahnya. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai? Jika dibandingkan dengan kamu, setelah ia berkata demikian, maka redahlah marah mereka terhadap dia. Walau orang Efraim datang dengan keagresifan dan bermaksud jahat terhadapnya, namun ketika mereka mendengar sebuah jawaban yang lemah lembut dan kata-kata yang sopan, saat ia memuji mereka, amarah mereka mereda, kemarahan mereka mereda. Namun dalam Hakim-Hakim pasal 12, Yeftah bereaksi dalam suatu cara yang kasar. Mereka berkata, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama kamu." Apa jawabannya? "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon." Maksudnya, ia bukan seorang yang bersikap santai atau orang yang lemah. Mungkin saja saudaraku berbuat kesalahan. Jadi, aku harus memaafkan dan mengampuni dia. Bukan saudaraku yang membuat suatu kesalahan, aku juga. Dan tentunya, itu semua tentang perkataan. Dan kemungkinan besar, alasan dibalik kebanyakan peperangan adalah tuduh-menuduh. Di sini perang pecah antara sesama saudara sebangsa. Dan 42.000 orang terbunuh karena tuduh-menuduh. Gereja Tuhan tidak seharusnya menjadi seperti ini, seperti saudara Moheb katakan. Semoga Tuhan menolong kita. Apa yang membedakan kita dari orang-orang lain? Kristus berkata dengan demikian, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yeftah di sini telah berurusan dengan orang Efraim seperti ia telah berurusan dengan orang Amon, musuh-musuh yang tidak mengenal Allah. Pada faktanya itu adalah kesalahan yang luar biasa untuk berurusan dengan saudaraku, bahkan walaupun mereka memiliki berbagai kelemahan serta ketidaksempurnaan. Dengan sebuah sikap yang begitu agresif. Kita telah sampai di akhir episode. Saya sangat senang dengan studi yang menarik dan berbobot ini, dan saya yakin bahwa para hadirin dan pemirsa juga menikmatinya. Tuhan berkati Anda, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih hadirin di studio. Kita akan lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Tuhan berkati. Apa yang Anda tahu tentang Hakim Ebzan dan apa peranannya dalam menyelamatkan umat Allah? Apa yang Anda tahu tentang Elon dan Abdon sebagai hakim-hakim sesudah Ebzan untuk menyelamatkan umat Allah? Apa hukum orang Nazir? Dan apa yang dilakukan orang Nazir untuk hidup khusus bagi Allah? Mengapa malaikat Tuhan ketika ia datang berbicara kepada ibu Simpson, tidak kepada ayah Simpson? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.